di sini saya akan menjelaskan tentang konflik dalam keluarga. Nah, konflik dalam keluarga itu apa sih? Yaitu sebuah peristiwa positif dan peristiwa negatif berdasarkan perspektif seseorang. Dalam pemahaman yang positif, konflik adalah perselisihan antara keduanya atau kelompok untuk mencapai tujuan yang lebih baik dari orang lain. Di antara keduanya tidak ada perasaan gangguan. Nah, sedangkan definisi konflik negatif adalah tindakan antara dua orang atau lebih yang mengalami kesulitan dalam kesulitan atau kalah. Baik, selanjutnya ada 3 konflik yang terjadi dalam keluarga dapat dipertimbangkan dari topik atau siapa saja yang bertantangan dalam keluarga, yaitu yang pertama ada konflik pasangan. Nah, dalam suatu hubungan menikah, konflik antara suami dan istrinya bukanlah suatu yang harus dihindari oleh pasangan, tetapi harus dihadapi. Yang kedua, ada konflik orang tua dan anak. Nah, hubungan antara orang tua dan anak ini sering mengandung perspektif kekuasaan atau otoritas, sehingga menimbulkan konflik di antara keduanya. Nah, baik yang terakhir itu ada hubungan antara saudara. Hubungan antara saudara dapat mempengaruhi perkembangan pribadi positif dan negatif sesuai dengan struktur hubungan yang terjadi. Cara orang tua memperlakukan seorang anak kepada orang lain juga mempengaruhi hubungan antara saudaranya. Nah, baik, selanjutnya ada 3 faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dalam keluarga. Nah, yang pertama itu ada kematangan kepribadian. Nah, kematangan kepribadian ini sumber konflik dalam keluarga dapat disebabkan karena ketidakmatangan kepribadian dari salah satu atau kedua pasangan di dalam keluarga. Ketidakmatangan kepribadian tersebut seperti tidak atau belum sadar atas tanggung jawab, masih suka ikut-ikutan atau tidak punya prinsip, suka memburu kesenangan sendiri tanpa memikirkan pasangan. Nah, baik, yang pertama itu ada ketidakmatangan kepribadian, yaitu sumber konflik dalam keluarga dapat disebabkan karena ketidakmatangan kepribadian dari salah satu atau kedua pasangan di dalam keluarga. Nah, ketidakmatangan kepribadian tersebut seperti tidak atau belum sadar atas tanggung jawabnya. Terus masih suka ikut-ikutan atau tidak punya prinsip, suka memburu kesenangan sendiri tanpa memikirkan pasangan. Terus yang selanjutnya adanya sifat-sifat kepribadian yang tidak cocok. Nah, adanya sifat-sifat tersebut yang tidak cocok untuk menjalani hubungan di dalam keluarga dapat menjadi sumber terjadinya konflik keluarga, seperti sifat egois, terus ada keras kepala, selalu curiga, atau kurang percaya, terus mudah tersinggung juga, berusaha membenarkan diri atau menutupi kesalahan dan lain sebagainya. Terus ada pula konflik keluarga yang bersumber dari masalah-masalah yang erat kaitannya dengan keluarga, seperti keuangan atau ekonomi, terus ada pekerjaan rumah tangga, terus juga ada pengasuhan anak. Selanjutnya ada 16 pendekatan untuk revolusi konflik. Nah, menurut Crosby pada tahun 1991 ini menerapkan 16 aturan dasar untuk pertengkaran yang adil. Yang pertama itu ada negosiasi dan posisi dewasa. Yang kedua, hindari ultimatum atau tuntutan yang tidak dapat dinegosiasikan. Yang ketiga itu, jika salah satu kalah, maka keduanya juga kalah. Yang keempat, katakan maksud apa yang sebenarnya. Terus yang kelima, hindari menuduh dan menyerang. Yang keenam ini, memiliki perasaan Anda sendiri terlebih dahulu. Nah, daripada menggunakan kalimat kayak kamu seorang pembohong, nah gunakan kalimat saya tidak suka dibohongi. Yang ketujuh ini ada selalu periksa persepsi Anda. Nah, jangan berasumsi bahwa Anda tahu apa yang sebenarnya terjadi sampai Anda berbicara langsung dengan orang lain. Jangan juga mencoba untuk menebak apa yang orang lain pikirkan atau rasakan. Terus bertanya berupa yang merupakan tanggung jawab Anda. Yang kedelapan ini, nyatakan keinginan dan permintaan Anda dengan jelas dan langsung. Yang kesembilan itu, jangan pernah menggunakan seks untuk meredakan perselisihan. Baik, yang selanjutnya yang ke-10 itu ada
Ulangi pesan yang Anda pikir dan yang Anda diterima. Terus ini kayak contoh pendengaran aktif, membiarkan pasangan mereka tahu bahwa mereka benar-benar mendengar apa yang dikatakan oleh pasangannya. Yang ke-11 itu menolak untuk bertarung secara kotor. Nah, mereka yang memaki cara kotor membuktikan ketidakmampuan mereka untuk menghadapi situasi secara positif dan adil. Yang ke-12 itu ada jangan membiarkan silent treatment. Terus yang ke-13 fokus pada masalah dan fokus pada saat ini. Terus yang ke-14 ini serukan team out dan fall. Nah, ini itu kayak memiliki waktu yang tepat dan tidak mengungkit masalah lain atau yang lalu. Yang ke-15, gunakan humor dan comic relief. Terus yang ke-16, selalu lakukan penutup. Nah, pasangan yang bertengkar harus berusaha untuk menutup sesegera mungkin untuk membiarkan argumen berlarut-larut, meningkatkan kemampuan terjadinya pertarungan kotor. Selanjutnya itu ada cara individu dalam menyelesaikan konflik. Yang pertama ada pemburu atau disebut dengan pursuer. Nah, individu yang berusaha membangun ikatan yang lebih kuat, dekat dan harmonis. Yang kedua ada penghindaran atau disebut dengan distancer. Nah, individu ini lebih cenderung mengambil jarak secara emosi agar tidak menimbulkan konflik baru. Yang ketiga ini ada pecundang atau disebut dengan Unterfonteiner. Nah, individu ini yang gagal menunjukkan kompetensinya atau aspirasinya. Yang keempat itu ada penaklukan atau disebut dengan Overtioner. Nah, individu yang cenderung mengambil alih dan merasa lebih tahu yang terbaik bagi pihak lain. Yang kelima itu ada pengutuk atau disebut dengan blamer. Nah, individu yang selalu menyalahkan orang lain atau keadaan. Orang yang memiliki sumbu pendek dan merespon pada saat stres dengan perasaan emosional yang lebih kuat. Baik, yang terakhir itu ada dasar menyelesaikan konflik. Yang pertama ada klarifikasi masalah. Yang kedua, menemukan apa yang diinginkan setiap orang. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai alternatif. Yang keempat, memutuskan bagaimana bernegosiasi. Yang kelima, memperkuat perjanjian. Yang keenam, review dan renegosiasi. Nah, sekian atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.